Assalamualaikum semuanya. Halo, assalamualaikum. Ya, dengar suara saya? Menggema, terlalu keras ya. Oke, sekarang ya, sebentar ya. Sekarang sudah jelas suara saya? Waalaikumsalam. Selamat bergabung Mbak Nadia. Menggema. Sekarang sudah jelaskah? Sekarang sudah jelas suara saya? Halo. Oke. Ya, Citra. Selamat malam, Mbak Airin. Ya, awal-awal sedikit bergema ya. Kita mulai saja atau ada pertanyaan dulu? Nilai-nilai apa? Ya, nilainya nanti ya. Saya belum sempat lihat. Namanya TV Willingsih. Oke, kita mulai. Baik, kita mulai dari kita melanjutkan yang kemarin kita bahas biosfer. Kita bahas biosfer kemarin, kita sekarang akan belajar tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Ini kurang semangat ya. Oke, Mbak Devi ini sih kemarin kita sudah belajar di biosfer, saya review dulu berarti biar semangat ya. Yang kemarin apa itu biosfer, Mbak Devi ini sih? Ayo, pokoknya semangat. Sudah semangat ini. Oke. Atau Mbak Citra, apa itu biosfer kemarin? Ilmu belajar di alam. Ada yang lain pendapatnya? Mas siapa? Mas Cacu ada nggak?
Mbak Citra, Mbak Mbak Denis atau Mas Denis ini? Mbak Citra, halo. Lingkungan hidup. Coba Mas Najwa. Waalaikumsalam. Kok nggak ada suara? Ada suara, mungkin belum dengar. Selamat bergabung Mas Najwa Haris. Apa biosfer? Lapisan bumi hampir lingkungan hidup yang lain. Oke, diantara teman-teman ini yang ngerjain tugas siapa saja? Ya, sebelum terjawab, saya nggak mulai dengan bab yang baru ya. Tunggu jawaban dari yang lain dulu. Lapisan lingkungan. Lapisan ini oke, lapisan ini tapi yang bagian mana? Lapisannya kan banyak. Mas Najwa, biosfer adalah ya Mbak Neng Aza ya, ini benar ya, kurang lebih lapisan ini yang dapat dihuni. Jadi biosfer itu adalah lapisan di mana ada lapisan atau integrasi dari lapisan litosfer, di mana ada batuan, ada tanah, kemudian lapisan hidrosfer, air, dan udara, atmosfer. Dari situlah tempat terjadinya kehidupan. Baik, kita mulai untuk pertemuan yang kedua ini. Kita akan belajar, mungkin ada beberapa yang sudah kita singgung di pertemuan yang pertama, tapi akan kita bahas nanti akan kita bahas tentang persebaran flora dan fauna di bumi ya. Mungkin Mas Najwa bisa berpindah posisi biar sinyalnya bagus. Oke, kita mulai pertemuan kedua. Faktor mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang pertama adalah yang akan kita bahas adalah penyebab persebaran flora dan fauna. Kemudian yang kedua adalah sasaran persebaran dari flora dan fauna, sarana persebaran flora dan fauna, kemudian tanda-tanya. Kira-kira kemarin kan sudah kita singgung sedikit dari penyebab persebaran flora dan fauna. Ada yang tahu penyebabnya apa?
yang paling sering terjadi penyebaran flora dan fauna. Letak geografis, ya boleh. Yang lain, ya citra. Salam, ya ngawang berarti yang selamat bergabung. Iklim, ya. Baik, kita lihat penyebab dari persebaran flora dan fauna di dunia. Isu yang paling menonjol adalah ketika ada tekanan dari populasi, ya. Kenapa bisa begitu? Kira-kira Mbak Praharsini, kenapa tekanan populasi bisa menyebabkan penyebaran dari flora dan fauna? Ada yang bisa jawab kenapa tekanan populasi atau pertambahan populasi bisa menyebabkan persebaran dari flora dan fauna? Mbak Denis sekarang sudah dengar atau mungkin berpindah posisi? Jadi sebenarnya posisi, ya. Ada yang dengar? Mbak Praharsini, kenapa populasi bisa menyebabkan persebaran flora dan fauna? Pak, ulang suara. Oke, ada jawaban dari Rin, karena semakin bertambahnya populasi maka tempat tersebut kekurangan makanan, jadi harus berpindah-pindah untuk mencari makanan. Boleh? Jadi saya jawabannya Mbak Rin. Ini persis, ya. Mungkin sudah belajar Mbak Rin, sehingga mereka harus bermigrasi atau untuk mencari makan. Misalnya ketika sebuah padang rumput yang berkapasitas mungkin hanya 100 gajah, tapi kemudian ada 1000 gajah, maka makanan di sana tidak akan tersedia cukup untuk populasi tersebut. Maka sebagian kelompok harus berpindah untuk mendapatkan makanan di tempat yang lain. Kemudian yang kedua adalah perubahan habitat menyebabkan tidak cocoknya suatu spesies atau hewan untuk terus berada di daerah yang ditempati. Nah, misalnya seharusnya habitat atau lingkungan dari binatang buas itu hidupnya di hutan, tapi kemudian ketika itu sudah dirusak, dibuka untuk perkebunan misalnya, maka hewan tersebut harus, atau hewan-hewan yang liar tersebut harus berpindah ke tempat yang lebih cocok. Nggak ada suara hai. Nggak ada suara. Oke, kemudian berikutnya, nah ini ilustrasinya, ya. Jadi kalau ada satu gajah mungkin makanannya sudah
cukup ya. Kemudian ditambah 3 gajah, maka akan semakin berkurang makanannya. Kemudian ketika ada 4 gajah, 5 gajah, dan seterusnya, maka tempat itu menjadi penuh, makanan akan berkurang. Kemudian kita beralih ke selamat bergabung Mbak Cinci. Gimana suara saya? Apakah suaranya mantul seperti ada 2 suara? Ya, sarana persebaran dari flora dan fauna. Ada yang bisa menebak kira-kira apa yang menjadi sarana persebaran dari flora dan fauna. Misalnya yang baru hadir Mbak Cincu. Sarana ya, tadi kalau penyebab kalau perubahan habitat itu adalah penyebabnya. Tapi sarana itu sarana itu adalah yang membawa atau mediator atau tempat atau hal yang menyebabkan hal yang dapat dijadikan jalur penyebaran dari flora dan fauna. Baik, kita saja menuju jawabannya. Ada sarana udara, misalnya apa? Misalnya Anda tahu ini ya, apa namanya, kapas randu ya, atau kapas. Ketika kapas itu berbuah, kemudian ada kapasnya, kemudian ada bijinya, biji itu kemudian lepas dari batangnya, ada gumpalan kapas yang ikut terbang ke udara. Nah, nanti maka biji tersebut akan jatuh di tempat yang lain, kemudian akan tumbuh di tempat yang lain. Nah, itu salah satu persebaran flora. Bagaimana kalau udara menyebarkan fauna? Ada yang dengar? Ya, nggak modelnya gimana? Baik, sarana yang kedua adalah air. Air. Bagaimana kira-kira air bisa menjadi sarana persebaran dari flora dan fauna? Misalnya kasih contoh 1 atau 2 contoh. Saya ketik ya, saya ketik daerah
Nah, perlahan sini dengan cara tapi saya pun mendengar Mas Denis, Mbak Denis, Mas Naco, bener ya, dan akhirnya salah satunya adalah karena mungkin banjir ya. Ketika banjir bisa misalnya ada biji tumbuhan atau mungkin ada hewan yang ini dan kedua yang masih hidup dan ke tempat lain, jadi bisa membawa atau bisa menyebabkan persebaran dari flora dan fauna. Kemudian yang berikutnya adalah bahan makanan. Ketika kita mungkin mengangkut misalnya buah atau sayuran, misalnya ada bijinya, misalnya saya contohkan cabai, kita ambil cabai dari satu tempat ke tempat lain, kemudian kita beri, kemudian ada biji yang kita buang, di sana akan tumbuh cabai yang baru, kemudian begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah perampokan manusia. Memang sengaja diangkut, misalnya kemarin saya contohkan kanguru adalah binatang yang aslinya adalah di Australia, tapi ketika manusia mengangkut untuk dijadikan atau diangkut ke kebun binatang, jadi pelihara di kebun binatang, maka kanguru tersebut bisa berpindah ke Indonesia dan mungkin ke tempat di negara lain. Kemudian kita masuk kepada hambatan persebaran dari flora dan fauna. Saya nggak dengar suara. Yang pertama ini tadi disampaikan bahwa hambatannya adalah iklim. Kadang satu binatang yang memang tidak habitatnya hidup di daerah tropis, kemudian dia ke daerah tropis itu tidak bisa berkembang biak dengan baik atau bahkan tidak bisa beradaptasi. Misalnya kalau burung pingin yang hidup di kutub, kemudian di daerah tundra, kemudian masuk ke daerah tropis, maka kemungkinan dia tidak akan bertahan hidup atau tidak iklim. Yang kedua, kemudian yang kedua adalah
hambatan geografis tadi sudah disebutkan ya, bagaimana geografis itu menghambat negara, misalnya untuk khususnya untuk tanaman ya, tanaman mungkin dia akan lebih cenderung terbawa oleh air ya. Jadi maka akan banyak tanaman itu hidup di daerah yang banyak air dibandingkan dengan daerah yang mungkin pergunungan atau perbukitan yang bagus geografis. Kemudian hambatan biologis ya, karena tadi kemampuan adaptasi, kemampuan hidup dari setiap flora dan fauna itu berbeda-beda. Ketika berpindah area, mungkin tidak semua bisa beradaptasi dan bisa hidup di daerah yang baru. Mbak Cenju mungkin coba di ini berpindah tempat atau geser. Saya sudah berpindah-pindah. Kita nggak dengar. Baik, kemudian ini biosfer yang kemarin kita bahas ya, ada persebaran flora dan fauna di muka bumi. Kita sudah bahas kemarin tentang biosfer. Berikutnya tentang persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Ya, yang pertama adalah persebaran flora secara horizontal. Kira-kira maksudnya apa, Mbak Cenju? Sebentar, saya update lagi dulu ya. Oke, bagaimana sekarang? Kedengaran lebih jernih atau tetap? Lebih tinggi, masih sama. Sekarang sudah mendingan, yang terakhir sembuh ya. Oke, coba saya setting lagi, saya kecilin lagi. Sekarang sembuh. Baik, kalau sudah mendingan, sudah lumayan, sudah sembuh, kita lanjutkan tentang persebaran flora secara horizontal. Jadi kita sudah masuk di persebaran flora di permukaan bumi ya. Yang pertama adalah persebaran flora secara horizontal. Maksudnya apa ini, Mbak Airin? Mbak Airin. Kira-kira maksudnya apa yang dimaksud dengan persebaran flora secara horizontal?
persebaran pewarna dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Tempat satu dan tempat yang lain itu seperti apa? Apa bedanya dengan yang bukan horizontal? Ini saya ketik ya, kalau tadi yang kurang jelas suaranya, saya ketik di chat. Gimana Mbak Nuriani? Ada jawaban? Persebaran flora secara horizontal. Tiga, 4, 2, 1. Oke, Hannes ya. Lama. Oke. Ini adalah persebaran secara horizontal. Maksudnya adalah persebaran secara mendatar, tidak tergantung pada tinggi rendahnya permukaan bumi. Ya, tidak benar ya, garis lurus, tapi ini menyebar mendatar. Jadi bergantung pada daerah lintang dan bujur, bukan daerah ketinggian dari suatu tempat. Oke. Ada beberapa daerah. Yang pertama adalah daerah padang rumput. Kemarin kita sudah bahas sedikit apa itu padang rumput. Oke Mbak Neng Azah, apa itu daerah padang rumput? Atau Mbak Nuriani lagi? Mas Najwa mana Mas Najwa? Persebaran secara mendatar udah apa? Saya tulis ya pertanyaannya ya, bagi yang punya kendala internet. Dan jawab pertanyaan itu. Baik, sambil menunggu jawaban, kita lanjut ke daerah padang rumput. Kemudian ada gurun, ada daerah tundra, ada daerah hutan basah, ada daerah hutan gugur. Hutan basah ini kemarin ya, hutan, hujan, tropis. Kemudian daerah hutan gugur adalah hutan musim tropis. Kemudian yang terakhir adalah daerah taiga. Nah, meskipun backgroundnya bukan daerah padang rumput, definisi dari atau daerah padang rumput ya, di mana itu daerah padang rumput. Kemudian padang rumput hanya digunakan ya. Oke. Daerah padang rumput terbentang dari daerah tropika sampai daerah
subtropika ya, dengan curah hujan yang 25 sampai 50 cm per tahun. Kemudian hujan turun tidak teratur, relatif basah. Kemudian letaknya biasanya kebanyakan ada di Amerika Utara, meskipun di daerah yang lain seperti Indonesia pun ada padang rumput. Tinggi rumput dapat mencapai 3 meter. Kemudian daerah yang kedua adalah daerah gurun. Nah, kalau gurun banyak terdapat di daerah tropika dengan perbatasan padang rumput tadi ya. Kalau padang rumput di daerah tropika atau subtropika, tapi kalau gurun itu hanya ada di tropika yang berbatasan dengan daerah padang rumput. Curah hujan rendah ya, di bawah 25 cm atau kurang per tahun. Kemudian sinar matahari sangat terik, penguapan tinggi, panas ya, kemudian suhu siang sangat tinggi, bisa mencapai 40 derajat Celcius atau bisa lebih. Tetapi sebaliknya ketika malam hari datang, ini suhu akan turun dengan drastis. Ya, tumbuhan yang ada di sana atau flora yang ada di sana itu adalah yang populer adalah kaktus, tahu ya kaktus ya. Kemudian saguaro itu mirip kaktus tetapi biasanya batangnya bulat. Kalau kaktus kan lebih pipih, kalau saguaro bulat. Ya, sering ada di film-film cowboy, dan nanti silahkan research. Kemudian pohon Joshua itu mirip juga dengan pohon saguaro, tapi dia daunnya lebih kecil dan lebih banyak. Kemudian punya batang. Kalau pohon saguaro dan kaktus itu hampir tidak bisa dibedakan antara batang dengan daunnya, karena batangnya bertemu ya. Jadi daun ketika sudah lama dia nggak libur, tapi kemudian menjadi mengeras dan lagi daun kalau kaktus. Kemudian semak-semak kerdil dan semak berduri. Kita masuk ke daerah tundra. Ini berada di belahan bumi utara, terletak di lingkungan kutub utara ya. Iklim kutub dengan musim dingin lebih panjang serta gelap, dan musim panas yang panjang serta terang terus menerus. Tidak ada pohon yang tinggi sehingga hanya terdapat lumut, terutama sphagnum dan lichen. Tumbuhan di sini bisa beradaptasi dengan keadaan dingin, sehingga meski keadaan beku mereka tetap bisa bertahan. Kemudian yang keempat adalah daerah hutan basah. Daerah hutan basah ini kita kemarin sudah bahas, yaitu daerah hujan tropis. Banyak spesies pepohonan atau kita namakan hutannya heterogen ya. Banyak spesies pepohonan atau heterogen. Kemudian keadaan ekologinya terdapat banyak spesies, banyak pohon berkayu macam-macam, kemudian ada semak, ada bunga, ada banyak spesies yang bisa hidup di daerah hutan hujan tropis. Komunitas hutan lebih kompleks, tadi ada bermacam-macam binatang atau fauna, kemudian banyak
uh, macam dari flora bisa hidup di daerah hutan hujan tropis. Jenis pepohonannya tinggi, kemarin kita sudah bahas ini, 20-40 meter dengan cabang yang berdaun lebat sehingga hutan jadi gelap di bagian bawah atau teduh. Kemarin kita juga sudah bahas daerah tudung, kemudian ada daerah dasar di hutan hujan tropis. Kalau masih ingat ya, tudung itu adalah di atas 35 meter, kemudian dasar itu di bawah 5 meter lewat tumbuhan yang khas yaitu liana dan tundra itu contohnya di kutub ya, di daerah Amerika Utara atau di daerah ya di Amerika ada yang tundra ya. Kalau taiga bisa ada di Eropa. Kalau tundra di daerah Amerika Utara. Ini berikutnya adalah daerah hutan gugur. Curah hujan di atas sepanjang musim ya. Di musim tahun antara 75 sampai 100 per tahun. Adanya musim dingin dan musim panas. Musim yang mendahului musim dingin disebut musim gugur ya. Ini ada di daerah subtropis ya kebanyakan. Kemudian sejak musim gugur sampai musim semi, tumbuhan menurun, pertumbuhannya berhenti. Tumbuhan semusim mati pada musim dingin dan tinggal meninggalkan biji ya, untuk bisa tumbuh di musim semi. Pohon-pohon tidak terlalu rapat dan jumlahnya sedikit dari spesiesnya. Jadi kalau kemarin kita punya di Indonesia, kita punya daerah hutan gugur ya, kita contohkan hutan jati, hutan mangrove, dan kemudian tapi kalau dalam pecahan ini yang spesifik pada daerah subtropis yang mengalami intervensi. Ini daerah taiga. Nah, ini juga berada di bagian bumi utara atau di daerah kutub utara dengan suhu yang sangat rendah. Musim panasnya hanya sedikit ya, antara 3 sampai 6 bulan, selebihnya dalam musim dingin. Tapi di taiga itu tumbuhannya tidak pernah menggugurkan daun, jadi daunnya akan tetap hijau terus, atau sering disebut dengan evergreen. Ini adalah persediaan flora dan secara vertikal. Kalau tadi kan kita bahas secara horizontal, ini secara vertikal. Pasti di sini teman-teman sudah bisa menduga apa itu persebaran secara vertikal, yaitu berdasarkan dari ketinggian tanah. Diukur dari mana? Diukur dari permukaan laut ya. Daerah yang pertama dengan ketinggian 0 sampai 650 meter di atas permukaan laut, ini merupakan daerah panas atau pantai atau pesisir dengan temperatur 26,5 sampai 22,5 derajat Celcius. Jenis tanaman yang bisa tumbuh di daerah ini
Yang pertama adalah tebu, tembakau, padi, karet, kakao, kapuk ya, dan bambu. Ini yang bisa spesifik tumbuh di daerah ini, meskipun seperti rumput, pisang itu tetap bisa tumbuh di daerah ini. Kemudian daerah sedang dengan ketinggian 600 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Daerah sedang atau biasa kita sebut dengan dataran tinggi, dataran tinggi 1500 meter di atas permukaan laut, temperatur 22,5 sampai 18,7 derajat Celcius. Ya, benar Mbak Airin. Kalau vertikal dari ketinggian tanah diukur dari permukaan air laut. Kalau horizontal itu secara mendatar. Jadi diukurnya antara garis lintang dan garis bujur. Kalau kita belajar kemarin itu di peta itu di di semester lalu atau besok ya. Kalau kita belajar tentang peta itu akan melihat garis bujur dan garis lintang sebagai pembatas wilayah. Kemudian tumbuhan yang bisa tumbuh di daerah ini bisa tumbuh baik. Itu adalah jagung, padi, kopi, pinang, aren, teh, dan pinang. Itu bisa tumbuh baik. Apakah ini tanaman ini tidak bisa tumbuh di daerah pesisir atau daerah bukit? Bisa, tapi tidak bisa tumbuh sebaik dia tumbuh di ketinggian 600 sampai 1500 meter. Mungkin kadang padi kalau di atas 1500 meter mungkin tidak bisa berbuah. Kemudian pohon kina apa kina? Ya kina, belum tahu kina. Kan hidupnya kina yang ini kina. Pohon kina itu bijinya pahit. Nah, benar. Nanti coba cari di Google ya, Kina. Aren tau nggak aren? Kemudian daerah dingin itu adalah daerah yang berketinggian 2500 sampai 2000. Ini salah ya, sorry. 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Ini suhunya adalah 18,7 sampai 12 derajat Celcius. Tumbuhan yang hidup di sini adalah cemara dan pinus yang tumbuh baik. Kemudian ketinggian 2500 sampai 3000 meter ini daerah sangat dingin ini antara 8 derajat sampai
13 derajat Celcius. Tumbuhan utamanya adalah rumput, meskipun kadang masih ada terdapat pinus. Nah, ketinggian 3000 sampai 4500 meter di atas permukaan laut atau daerah gunungnya ini tidak ada tanaman, yang bisa hidup. Kalaupun ada, itu hanya lumut ya. Kita masuk ke persebaran fauna di dunia. Yang pertama adalah fauna habitat darat, dan ini kami ambil secara garis besar saja. Sama dengan persebaran flora, ada daerah padang rumput, daerah tundra, daerah hutan basah, hutan gugur, dan daerah gurun. Daerah padang rumput ini terdapat lebih banyak spesies hewan apabila dibandingkan dengan habitat daerah lainnya. Terdapat lebih banyak spesies hewan apabila dibandingkan dengan habitat darat lainnya, daerah padang rumput, karena memang di sini terdapat banyak makanan, terutama untuk bagi flora, dan mungkin ada beberapa hewan karnivora yang memang sengaja tinggal di daerah padang rumput untuk mencari mangsanya. Yang biasanya mangsa dari binatang karnivora adalah herbivora. Terdapat hewan besar pemakan rumput, misalnya zebra di Afrika, kangaroo di Australia, dan bison di Amerika. Terdapat banyak rodentia sebagai konsumen primer. Rodentia ini pengerat ya, binatang pengerat, dari spesies binatang pengerat rodentia. Kemudian terdapat banyak jenis insekta atau serangga yang herbivora selain vertebrata yang herbivora. Kalau vertebrata itu ada tadi ya, ada gajah, ada zebra, ada bison, ada kangaroo. Kemudian di sini juga ada insekta seperti belalang atau insekta lain yang herbivora. Kemudian kita masuk ke daerah gurun. Hewan yang di gurun hidup di lubang dan keluar mencari makan pada pagi hari atau malam hari, tergantung jenis hewannya. Kemarin kita sudah bahas hewan yang memang hidup di malam hari dan hewan yang hidup di siang hari. Hewan di gurun ini juga beradaptasi dengan lingkungan yang basah. Gitu. Bagaimana dia beradaptasi untuk menyimpan air dan bertahan di suhu lingkungan yang panas. Jarang terdapat mamalia yang besar karena sukar menyesuaikan diri terhadap suhu tinggi dan ketiadaan air. Mamalia itu binatang yang lebih banyak memerlukan air, sehingga jarang mamalia yang hidup di sini. Kebanyakan yang hidup di daerah gurun adalah reptil seperti ular atau serangga. Kemudian ada unta ya, unta. Nah, ini daerah tundra. Tadi ada yang tanya tundra di mana. Tundra itu sudah daerah yang bersalju ya.
Jadi biasanya ada di Amerika Utara yang mungkin dengan benua Afrika di kutub utara. Hewan yang menetap banyak dari bangsa burung termasuk ini, tapi yang berbulu tebal. Untuk perlindungan terhadap suhu rendah, hewan-hewan di daerah tundra mengalami perubahan warna menjadi putih pada musim dingin. Kemudian jumlah spesies makhluk hidup yang menetap sangat sedikit. Mammalia yang hidup di tundra antara lain beruang kutub dan kelinci kutub. Oke, ini daerah hutan gugur. Kalau di daerah hutan gugur sudah mulai banyak jenis yang bisa hidup yang beruang, ada rusa, ada rakun, tupai, rubah, burung pelatuk, dan lainnya. Kemudian daerah hutan gugur, hewan yang hidup di daerah hutan gugur ini tadi kita sudah bahas. Kemudian beberapa hewan di antaranya yang bisa hidup di daerah hutan basah, ada kera, burung, kucing hutan, tupai. Meskipun bisa di hutan itu pasti ada reptil, juga pasti ada serangga. Ini secara garis besar itu ada 7 kawasan persebaran dari fauna ya, dan yang daerah-daerah yang memiliki keciri khasan dari faunanya. Yang pertama adalah kawasan palearktik atau daerah benua antara benua Asia dan Eropa, Eurasia ya. Kemudian kawasan Arktik atau Amerika Utara, termasuk tadi ada tundra. Kemudian kawasan neotropik atau daerah Amerika Selatan. Kemudian kawasan Ethiopia atau Afrika. Kemudian kawasan oriental Asia termasuk Indonesia. Kemudian kawasan Australia, ini benua Australia termasuk dari sebagian Indonesia Timur atau Papua Barat. Kemudian ada Papua Nugini. Kemudian kawasan New Zealand. Ada 7 kawasan ya. Kemudian kita masuk kawasan yang pertama adalah kawasan palearktik. Jenis binatangnya kelelawar, ada panda di Cina. Palearktik itu ada di benua Eropa dan Asia ya, di Eurasia. Ini panda kebetulan ada di Asia. Kelinci ya kira ada di Asia dan Eropa. Anjing juga ada di Asia Eropa. Tikus, beruang kutub ini kebanyakan ada di daerah Eropa. Kelelawar ada di Asia Eropa. Unta ada di Afrika Utara dan daerah timur tengah di Asia. Kemudian yang kedua adalah kawasan Arktik, yaitu ada kura-kura, ada reptil berekor, buaya dan lain-lain. Kemudian tikus berkantung, ular berbisa, kalkun air ya, terutama ada di daerah Amerika Utara, Meksiko Tengah dan Greenland di benua Amerika. Kemudian ada di kawasan neotropik, juga masuk kawasan fauna vertebrata karena di sini banyak faunanya bertulang belakang. Spesiesnya bermacam-macam, ada kura, ada buaya, kemudian ikan piranha, amfibi, ada monyet. Kalau hutan gugur itu hutan beneran, kalau hutan rontok itu anggur. Kemudian
Kawasan Ethiopia ya, meliputi wilayah benua Afrika, kemudian Bumi Atlas dan Gurun Sahara. Ini bangsa Ethiopia. Jadi kebanyakan di sini adalah padang rumput. Kelelawar, singa, gorila, kemudian kuda nil, anjing, kucing. Ini hampir di anjing dan kucing ini hampir di semua kawasan ada, kecuali di Tungga. Kawasan oriental termasuk misal ada harimau, gajah, anjing, kucing, badak, ikan. Assalamualaikum. Iya, selamat datang, selamat bergabung di 26 menit terakhir. Ini termasuk di India, Indonesia, Malaysia, tapi lebih ke Indonesia Barat ya. Ada Indochina. Kalau Indonesia Timur masuk di mana, Mbak Titi Winingsih tadi kita sebut? Pertanyaannya apa? Selamat malam, Riani. Kita lanjut dari kawasan oriental ke kawasan berikutnya adalah kawasan Australia ya. Ini yang saya maksud tadi, Mbak Titi Winingsih. Saya tadi menanyakan kalau kawasan yang timur itu termasuk kawasan apa. Tadi sudah kawasan Indonesia Timur masih di kawasan Australasia. Jenis binatangnya ada kanguru di Australia, kemudian ada kanguru pohon di daerah Papua dan Papua Nugini. Ada kemiripan, tapi kalau kanguru dia lebih tinggal di tanah. Kalau kanguru pohon lebih banyak tinggal di pohon. Terus cocor bebek itu cocor bebek itu bukan bebek ya, tapi ini binatang yang punya, nggak tahu, mungkin dari evolusi ya, tapi kepalanya itu memiliki bentuk yang seperti bebek, tetapi dia bukan bebek. Dia punya 4 kaki, ya, tubuhnya mirip berang-berang, kemudian ekornya mirip tupai tapi lebih lebar. Dasar bebek. Kemudian ada walabi ini kanguru tetapi lebih kecil daripada kanguru Cina ya. Kanguru walabi ini lebih kecil. Ini juga berkantung. Beberapa sih sudah jelas, merpati jelas, bebek jelas, pikun, kadal, dan harimau jelas. Kemudian yang terakhir adalah kawasan New Zealand. Di kawasan ada Sphenodon. Sphenodon itu adalah dari spesies kadal, tapi bentuknya lebih mirip iguana. Sphenodon dia makan serangga. Kemudian burung kiwi dan beberapa jenis purba termasuk daerah yang memiliki hewan purba ya, termasuk Sphenodon ini adalah kadal purba ya, mungkin satu spesies namanya Komodo. Dia bentuknya juga mirip dengan dinosaurus ya, tapi kadal itu.
Kemudian faktor yang mempengaruhi, jadi kita sudah belajar faktor yang mempengaruhi persebaran di flora. Ini mirip juga ya, ada faktor yang mempengaruhi fauna, karena ada tanah, relief atau keadaan geografis, iklim, air, biotik, kondisi geologi masa lalu. Jadi kalau dari sini ada yang belum jelas, slide saya kok tertutup video ya, ini saya enggak. Ini pas najwa mungkin buka video ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan tentang tanah. Ini sama ya, tadi keterangan sama dengan yang di flora, relief itu bentuk geografinya, iklim, kemudian air, kemudian biotik, kemudian kondisi geologi masa lalu. Kemudian kondisi geologi masa lalu itu zaman dahulu kala gitu. Jadi lempeng dari bumi tersebut atau dari daratan tersebut, dari pulau tersebut, dari benua tersebut. Misalnya keadaan geologi masa lalu zaman purba itu benua Australia, kemudian Papua, kemudian ada New Zealand, itu satu ini atau benua. Makanya ada kemiripan antara Papua dengan Australia pada binatangnya. Kemudian di Indonesia bagian barat itu binatangnya lebih mirip ke Asia, mirip dengan binatang yang ada di India, dengan Thailand, karena dulu Indonesia bagian barat menyatu dengan benua Asia. Jadi kondisi geologi masa lalu adalah kondisi bagaimana benua itu dulu terbentuk. Sebelum saya masuk flora di Indonesia, ada yang ditanyakan? Yang baru datang Mbak Misriani. Ada pertanyaan Mbak Misriani? Apa butuh pertanyaan? Oke, kita lanjutkan persebaran flora di Indonesia. Indonesia membagi persebaran flora menjadi 6 wilayah. Nah, kebetulan kita juga punya hutan hujan tropis, punya hutan musim tropis, kemudian punya hutan bakau atau mangrove, punya padang rumput, sabana, dan punya stepa. Kemudian ada padang lumut. Jadi ada 6 wilayah di Indonesia. Kalau persebaran fauna kemarin kita sudah bahas, ada 3 daerah ya. Yang wilayah fauna barat itu lebih ke Asiatik, kemudian wilayah fauna Indonesia Tengah itu peralihan, kemudian timur itu Australis. Kemudian fauna di Indonesia Barat gitu. Ya, Indonesia Barat itu meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Disebut wilayah fauna tanah Sunda. Wilayah ini dengan wilayah fauna Indonesia yang dibatasi oleh garis Wallace ya. Kemarin saya sudah tunjukkan garis Wallace.
Fauna di wilayah ini antara lain ada gajah, ada buaya, ada orangutan, kera, monyet, kemudian ada anjing, ada lingga-lingga, ada ikan, ada tikus, ada kelelawar. Oh ya, nanti PPT-nya saya share. Kalau dari ini teman-teman nggak bisa download langsung ya? Kalau dari Gijik ini. Kalau nanti saya share ke grup atau saya kirimkan lewat apa ya? Lewat ini aja ya, grup aja ya. Atau ketuanya saja. Oh ya, oke, grup ya. Kalau fauna tengah, wilayah ini disebut wilayah fauna kepulauan Weles ya. Ada kura-kura, kuda, kemudian ada katak pohon dan burung. Udah pada fauna di timur itu tanah Sahul ya, bisa disebut tanah Sahul ya. Pulau ini hewannya seperti ya, ada ikan, ada kura-kura, dan katak, buaya. Kemudian yang khas tadi ada cecorek bebek, ada walabi, ada anggur pohon. Oke. Saya kira ini dulu, ini akan kita bahas ya, kerusakan ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya nantinya. Seperti apa yang bisa merusak dari lapisan biosfer itu sendiri. Sekarang saya ingin memperlihatkan sedikit video karena ada videonya kok nggak bisa apa ya. Ya, ini kita lihat video dari YouTube. Oh ya, tugasnya karena sebagian teman-teman, bagian besar ya, belum mengumpulkan, nanti saya share aja tugas sama ininya ya, sama PPT yang ini gitu. Kemudian kalau sudah mengumpul semua atau sebagian besar sudah mengumpul, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi kalau masih 3 orang 2 orang yang mengumpul, kita pending. Ada pasti. Oke, ini ada video, bisa lihat ya videonya ya. Ya, masnya nampak ya, Mas siapa tadi ya? Mas Najwa. Ini baru saya putarkan video. Ini adalah preview untuk besok ya, kita bahas di pertemuan ketiga tentang kerusakan.
Satu lagi.
Baik, karena waktunya tinggal 3 menit, kita pending lagi ya, ini baru separuh dari videonya, bisa kita lihat di pertemuan berikutnya. Setelah ini ada nanti akan saya upload ya dari materi ini, kemudian mungkin saya tambahkan dengan buku ebook ya, biografi, nanti bisa dipelajari teman-teman sebelum besok kelas. Kemudian tugasnya yang kemarin sama link YouTube. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Jangan lupa mengerjakan tugas yang minggu kemarin untuk kita bahas di minggu depan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Mbak Tuti nggak ada, Mbak Mariani, Mbak Ratna, ada 9 orang ya? Ya, itu 9 orang. Oke. Ada Mbak Mariani, Mbak Ratna, Mbak Dewi, Hasan, Mbak Haksini, Mbak Tia, Mbak Titi, Mbak Nusriani, Mbak Mary. Oke, kita cukupkan sekian, bukan ya, cukup sekian ya, dan maaf kalau ada salah. Akhirnya silahkan berdoa menurut agama yang saya masing-masing. Doa mulai cukup. Tadi tidak berdoa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.